Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas saya pada mata kuliah Statistika Dasar. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Najmi Laila dengan NIM F1E120016. Baik, di sini terdapat soal yaitu pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS di SMU Negeri Kota Surabaya. Kemudian diketahui variabel kebijakan Dinas Pendidikan sama dengan X1, kemudian variabel partisipan masyarakat sama dengan X2, variabel pelaksanaan MBS di SMU negeri dan swasta disamakan dengan Y. Kemudian sampel sebanyak 30 responden dan kemudian tingkat kesalahannya yaitu sama dengan 0,05. Di sini pertanyaannya yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y? Di sini terdapat data variabel X1, X2, dan Y data 1 sampai 30. Kemudian kita lanjut dengan jawabannya. Untuk langkah pertama adalah buatlah HA dan HO dalam bentuk kalimat. Di sini HA-nya terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan MBS pada SMU Negeri Kota Surabaya. Kemudian ada HO, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan MBS pada SMU Negeri Kota Surabaya. Kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya ada buatlah HA dan HO dalam bentuk statistik. Di sini kita buat yaitu HO sama dengan R, HO R tidak sama dengan 0, dan HO R sama dengan 0. Kemudian langkah yang ketiga yaitu buatlah ringkasan statistik untuk menghitung korelasi ganda. Di sini pertama kali kita menghitung korelasi X1 dengan Y. Kemudian ada ringkasan statistik X1 dengan Y, di mana simbol statistik dan nilai statistik. Di sini untuk simbol statistik N, nilai statistiknya ada 30, kemudian ada sigma X1, nilainya 3750. Kemudian ada sigma Y, nilai statistiknya ada 3529, kemudian ada sigma X1 kuadrat, dengan nilai 4877118, kemudian ada sigma Y kuadrat dengan nilai 429579, kemudian ada sigma X1Y dengan nilai 445369. Kemudian di sini kita menggunakan rumus yaitu Rx1 sama dengan N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y. Kemudian dibagi dengan akar N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. Kemudian dikali dengan N dikali sigma Y2 dikurang sigma Y kuadrat. Maaf, ini tadi sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Kemudian kita isi datanya, yaitu di sini ada 30 itu N atau banyak datanya, kemudian sigma X1Y sama dengan 445365 dikurang dengan 3750, yaitu nilai dari sigma X1, kemudian ada 3529 nilai dari sigma Y. Kemudian untuk di bawahnya ada 30 yaitu nilai N itu sendiri, kemudian 487718 dikurang 3750 kuadrat dikali dengan 30 kali 4 29579, kemudian dikurang dengan 3529 kuadrat, dapatlah hasilnya 0,2561. Itu untuk korelasi X1 dengan Y. Kemudian ada korelasi X2 dengan Y, di mana simbol statistik N nilainya tetap 30, kemudian ada
sigma X2 nilainya 3206. Kemudian sigma Y nilainya 3529. Sigma X2 kuadrat nilainya 35708. Kemudian ada sigma Y2 kuadrat, sigma Y kuadrat, nilai statistiknya yaitu 429579. Kemudian yang terakhir ada sigma X2Y dengan nilai statistik yaitu 382844. Di sini kita menggunakan rumus R X2Y sama dengan N dikali sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y. Dan di bawahnya ada N dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2Y kuadrat. Kemudian ada N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Dan kita memasukkan nilai yaitu 30, nilai N itu sendiri, kemudian 382844 dikurang 3206 dikali 3529. Kemudian untuk nilai di bawahnya, cara menghitungnya yaitu 30 dikali 35708 dikurang 3206 kuadrat dikali dengan hasil dari 30 dikali 425979 dikurang 3529 kuadrat dan dapatlah hasilnya 0,396024. Kemudian yang ketiga ada korelasi X1 dengan X2. Di sini ada simbol statistiknya yaitu N dengan nilai statistik 30, kemudian sigma X1 dengan nilai 3750, kemudian sigma X2 dengan nilai 3206, kemudian ada sigma X1 kuadrat dengan nilai 487718, kemudian ada simbol sigma X2 kuadrat dengan nilai 357008. Dan terakhir ada simbol sigma X1 X2 dengan nilai statistik yaitu 400416. Kemudian kita memasukkan rumus yaitu Rx1 X2 sama dengan N sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2. Kemudian di bawahnya ada akar N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dikali dengan N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat. Di sini kita memasukkan nilainya yaitu 30 dikali 400416 dikurang dengan 3750 dikali 3206. Kemudian di bawahnya ada 30 dikali 487718 dikurang 3750 kuadrat dikali dengan 30 dikali 357008 dikurang 3706 kuadrat, dapatlah hasilnya negatif 0,02. Kemudian yang keempat ada rumus analisis korelasi ganda atau R. Di sini rumusnya yaitu Rx1 X2Y sama dengan R kuadrat X1Y ditambah R kuadrat X2Y dikurang 2 dikali Rx1Y dikali Rx2Y dikali Rx1 X2 dibagi 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Kemudian masukkan nilai yaitu ada 0,2561 kuadrat ditambah 0,396 kuadrat dikurang 2, kemudian dikali dengan 0,2561 dikali dengan 0,396, kemudian dikali dengan negatif 0,02. Kemudian kita jumlahkan lagi, dapat hasilnya 0,223 dikurang dengan negatif 0,004 dibagi dengan
0,996. Oh ya, dari atas sampai sini tadi itu sebenarnya diakarkan. Bukan, maksudnya menggunakan akar. Kemudian di sini ada 0,227 dibagi 0,996, dapat hasilnya 0,22. Kemudian kita 0,22 kita akarkan, dapatlah hasilnya 0,47. Kemudian di sini ada F hitung. Untuk F hitung sendiri rumusnya yaitu seperti ini, R kuadrat per K dibagi 1 dikurang R kuadrat per N dikurang K dikurang 1. Kita masukkan nilainya, R kuadrat sama dengan 0,47 kuadrat yang ini. Kemudian dibagi 2 itu nilai K-nya, kemudian di sini ada 1 dikurang R kuadrat, yaitu 0,47 kuadrat, dibagi dengan 30 N, K-nya 2 dikurang 1. Untuk yang di atas dapat hasilnya 0,11045 dibagi dengan hasil yang di bawah, dapat hasilnya 0,02. Kemudian kita bagi lagi 0,11045 dibagi 0,02 dapat hasilnya 5,522. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu ada menguji signifikan dengan rumus F hitung. Kaidah uji signifikan, jika F hitung besar dari F tabel, maka signifikan nilai F tabel dengan apa? Sama dengan 0,05 untuk uji dua pihak. Di sini untuk cara mencari F tabel sama dengan 2 sebagai angka pembilang, kemudian 27 sebagai angka penyebut. 2 ini itu angka 2 ini dari K ini, kemudian 27 adalah 30. 30 dikurang 2 dikurang 1 dapat hasilnya 37. Kemudian yang yang terakhir kesimpulan, setelah dihitung ternyata F hitung besar dari F tabel atau 5,522 besar dari 2,20. 2,20 ini hasil tabel dari 27. Kemudian dari kesimpulan tersebut, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipan masyarakat terhadap pelaksanaan MBS SMU negeri dan swasta pada Dinas Pendidikan dan partisipan masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMU Negeri Kota Surabaya. Mungkin itulah penjelasan dari tugas statistika dasar saya. Adapun kesalahan dalam penyampaian dan penyebutannya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.